Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luti Pramudita dengan NIM 2105 135334. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Angkatan 2021. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah Literasi Digital dengan dosen pengampu Ibu Intan Kartikasari, SPDI MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, cara menggunakan teknologi dengan baik dan benar, atau jaringan untuk mencari informasi. Literasi digital merupakan aplikasi atau internet yang memudahkan kita mencari informasi. Pengguna literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Adapun pentingnya memahami literasi digital. Yang pertama, karena dengan adanya literasi digital, kita dapat menggunakan alat teknologi seperti komputer, laptop, dan handphone. Yang kedua, literasi digital dapat membuat kita memahami informasi agar menambah wawasan. Yang ketiga, dengan memahami apa itu literasi digital, meningkatkan kemampuan seseorang untuk berpikir kritis serta memahami informasi. Yang keempat, dapat meningkatkan kemampuan verbal seseorang. Yang kelima, perangi hoaks atau agar terhindar dari berita-berita hoaks. Yang keenam, memperluas jaringan, yakni dapat menambah teman dari berbagai wilayah hingga negara melalui sosial media. Yang terakhir, dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak sesuai kegunaannya. Setelah mengetahui apa itu literasi digital dan mengapa kita penting untuk memahami literasi digital, selanjutnya saya akan menjelaskan tutorial cara membuat Google Form. Yang dimana Google Formulir adalah sebuah layanan Google yang bisa digunakan untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur formulir secara online. Kita bisa memanfaatkan fitur formulir untuk membuat pertanyaan sesuai keinginan kita, seperti membuat kuesioner, membuat quick count pendapat, membuat formulir pendaftaran online, dan sebagainya. Adapun tutorial dan langkah-langkah untuk membuat Google Formulir sebagai berikut. Yuk tonton sampai habis. Langkah pertama, klik Google Chrome, kemudian pilih akun. Setelah itu, klik titik 9 di bagian pojok atas kanan. Nah, kemudian klik formulir. Setelah masuk di formulir, kita klik blank atau kosong. Nah, kita bisa membuat judul sesuai keinginan kita. Di sini saya buat Ujian Pendidikan Agama Islam kelas 12 IPA. Kemudian di bagian deskripsi saya buat isilah dengan benar dan lengkap. Kemudian klik Untitled Question. Pada pertanyaan kita bisa memasukkan gambar dengan mengklik Add Image dan memasukkan video dengan mengklik Add Video. Pada pertanyaan awal saya buat nama lengkap. Kemudian saya pilih opsi jawaban berupa Short Answer. Nah, di bagian opsi jawaban terdapat banyak pilihan. Ada drop down, file upload, linear style, scale, dan di sini saya pilih short answer. Kemudian untuk menambahkan pertanyaan, klik tanda tambah atau add question. Kita klik. Nah, di pertanyaan selanjutnya saya buat galas. Kemudian opsi jawabannya multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian yang pertama saya buat 12 IPA 1, yang kedua 12 IPA 2, dan yang ketiga 12 IPA 3. Kemudian jika pertanyaan wajib diisi, klik required atau wajib diisi. Begitu juga dengan pertanyaan yang pertama.
Kemudian tambahkan pertanyaan lagi, klik add question. Di sini saya buat pertanyaannya bukti tanda tangan. Jawabannya berupa file upload. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita bisa memilih maksimum file yang bisa diupload pada jawabannya. Saya pilih 1 MB. Kemudian kita bisa memilih tipe file yang akan diupload. Di sini saya pilih tipenya berupa image atau gambar. Kemudian aktifkan wajib diisi atau required. Kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Di sini saya buat pertanyaan 1. Siapakah nabi yang mendapatkan wahyu kitab suci Al-Quran? Nah, di sini saya pilih opsi jawaban multiple choice. Yang pertama saya buat Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, dan yang ketiga Nabi Muhammad. Kemudian aktifkan wajib diisi. Kemudian tambahkan pertanyaan 2. Nah, di sini saya buat pertanyaannya, apakah tugas malaikat Jibril? Kemudian pilih opsi jawaban berupa short answer atau paragraf singkat. Aktifkan wajib diisi atau required. Kemudian tambahkan pertanyaan terakhir. Di sini pertanyaan 3 saya ingin menggunakan gambar. Nah, di sini saya buat pertanyaannya, apakah surah di bawah ini surah Al-Kahfi? Kemudian opsi jawabannya saya pilih checkbox. Yang pertama saya buat ya, dan yang kedua tidak. Kemudian klik tanda gambar untuk memasukkan gambar. Kemudian klik browse. Kemudian pilih gambar yang ingin dimasukkan. Kemudian klik open. Nah, gambarnya sudah muncul. Kemudian di sini kita bisa mengecilkan gambarnya. Kita kecilkan. Nah, di sini sudah pas. Kemudian aktifkan wajib diisi. Kita juga bisa membuat sesi 2 untuk pertanyaan pada formulir kita dengan mengklik add session. Nah, akan muncul seperti ini, session 2. Di sini kita bisa memasukkan judulnya juga. Tetapi di sini saya tidak menggunakannya, jadi saya hapus. Kita juga bisa mengatur tema pada Google Formulir yang kita buat dengan mengklik Customize Themes. Kita klik. Kemudian kita bisa memilih gambar yang sudah tersedia. Di sini saya pilih satu gambar. Saya pilih gambar ini. Kemudian insert. Nah, di sini kita juga bisa memilih warna, themes color. Dan juga di sini kita bisa mengatur font style. Di sini saya pilih formal. Nah, maka secara otomatis dia akan berubah. Kemudian kita lihat tampilannya. Nah, kemudian untuk melihat tampilan akhir dari Google Formulir yang kita buat, kita bisa mengklik tanda mata atau preview. Nah, maka akan muncul Google Formulir yang telah kita buat. Nah, seperti ini tampilannya. Jika pertanyaannya sudah selesai dibuat dan
sudah mengatur temanya, kita bisa mengklik send untuk membagikan link melalui email ataupun yang lainnya. Di sini kita klik linknya, kemudian di sini untuk memperpendek link kita klik shorten URL. Nah, maka linknya akan memendek. Kemudian kita copy. Nah, setelah kita copy, kita bisa membagikan linknya di grup WhatsApp ataupun di Google Classroom atau dimanapun. Setelah itu, untuk memeriksa hasil isian Google Form yang telah kita buat, kita bisa mengklik pada bagian respons. Nah, di sini kita akan bisa melihat siapa saja yang sudah mengisi Google Formulir yang telah kita buat. Tetapi di sini masih kosong karena belum ada yang mengisinya, jadi responnya masih kosong. Nah, itulah tutorial cara membuat Google Formulir. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.